masuk sebagai pelengkap dari gelombang besar protes-protes massa aksi ini. Ini menguntungkan Prabowo nggak? Ingat dulu waktu pembahasan Undang-Undang TNI, langsung demo besar-besaran seluruh Indonesia 76 kota. Dan sebenarnya tidak ada apa-apa dalam undang-undang ini. Nah, maksud saya begini, saya kan sering menyatakan ada geng SOP, Solo Oligarki Pacok, ya kan? Nah, Solo Oligarki Pacok ini yang bisa menggerakkan itu. Nah, kemarin sepertinya setelah Presiden mengambil tugas dan menugaskan Pak Safri untuk menenangkan massa, rencana mereka untuk menunggangi ini dan membelokkan seakan-akan kan sudah mulai muncul jatuhkan Prabowo. Tapi setelah 30 atau 31 Pak Safri ambil alih, dibelokkan menjadi darurat militer. Hilang semua tentang adili Jokowi, memaksulkan Gibran, kemudian ganti Kapolri, itu hilang semua dan muncullah bahwa darurat militer. Kita meminjam rekam laporan resmi media bahwa setelah Dudung dipanggil ke istana, keluar dari pertemuan dengan Presiden mengatakan bisa berpeluang darurat militer. Apakah yang dimaksud itu datang dari kubu Pak Dudung? Saya melihat begini, ini kan begini. Saya termasuk orang yang tidak menghendaki terjadi darurat militer. Tapi kan orang kok nggak paham darurat militer ini kan itu kan harus persetujuan DPR. Apakah Presiden Prabowo mau lakukan darurat militer sementara Panglima TNI belum tentu tangan dia? Ya kan terlalu bodoh untuk melakukan itu. Kesimpulannya isu yang dibikin darurat militer. Tujuannya adalah bahwa supaya Pak Safri ini didongkret lagi karena mendapat percakapan publik. Itu ya, tapi dalam hal opini publik biasa saja, tapi kita juga harus menjelaskan. Tetapi isu darurat militer itu sangat serius. Ya. Peluangnya tersedia menurut beberapa sumber, tapi dalam proses isu politiknya memantik arus bawah, alam bawah sadar publik tentang praktik rejim militerisme di masa lalu. Saya ngikuti opini teman-teman. Opini teman-teman itu kan bersamaan begini. Bersama 27/8 muncul menyamakan Prabowo dengan Jokowi. Artinya abang mensugesti publik, meyakinkan publik masih ada Pak Safri yang masih menjaga arah dari kekuatan kepemimpinan Presiden Prabowo. Tapi untuk menjaga sebuah kepentingan nasional 270 juta dan dinamika tekanan utang, pertarungan antara oligarki dan negara, faksi-faksi yang begitu banyak, kenapa Pak Safri tidak menawarkan pendekatan kolektif merangkul semua pihak? Saya melihat sekarang sudah mulai berlangsung. Adik-adik mahasiswa dipanggil ketemu. Kita harus berterima kasih kepada ojol, driver ojol yang membangunkan Bapak Presiden. Itu membangunkan. Ya, pemantik di bawah tadi abang jelasin sangat bagus. Itu murni ada depresi yang dialami selama 10 tahun akibat praktek kebijakan culas rejim Jokowi. Sekarang ini lebih fokus. Abang membawa satu isu yang menarik jabatan strategi, posisi strategi yang ada dalam konstitusi. Yaitu Menhan. Dan Menhan hari ini adalah sahabat Pak Prabowo, orang yang matang dalam mengelola dinamika gejolak peristiwa-peristiwa besar Indonesia. Pertanyaan saya, Bang, kalau memang kondisi ini sudah semakin amburadul, pertarungannya begitu kuat di lingkar kekuasaan, platform apa kira-kira yang ditawarkan Pak Safri? Saya melihat sih, kan begini, saya yakin dia orang yang orang ini bukan anti demokrasi.